Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidup kita, kiranya semakin menguatkan kita ya, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan setiap harinya lebih dan lebih lagi. Amin ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu nyata ya. Kita tidak boleh bermain-main lagi dalam menjalani apa yang kita jalani dalam hidup ini. Amin ya, karena kita tahu Tuhan kita tuh senyata itu ya. Jadi bertanggung jawablah untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel ya, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 27. Judulnya Daud dan Batsheba ya. Ini karena perikopnya panjang, kita akan baca dan langsung renungkan ya, karena memori HP saya tidak cukup ya. Kita akan renungkan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem ya. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, Daud itu tinggal di Yerusalem ya. Jadi yang berperang itu Yoab ya, dan Abisai ya, Yoab dan Abisai. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini perikop yang sering kita dengar ya di gereja ya, di persekutuan pemuda, bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa, bagaimana kelakuan Daud ini dipandang jahat di mata Tuhan ya. Ketika Daud melihat Batsheba mandi, di antara ribuan wanita yang bisa dinikahi Daud memilih jatuh hati kepada istri orang ya. Dan ini tentaranya sendiri ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu ya. Jadi Batsheba itu istri Uria ya, orang Het, dikatakan seperti itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya ya. Jadi saat itu ya, kemudian Daud memanggil dan Daud tidur dengan Batsheba ya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung ya. Jadi Batsheba dan Daud tidur kemudian mengandung. Lalu Daud menyuruh orang lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku ya. Jadi Yoab ya disuruh Daud ya untuk memanggil suami dari Batsheba ya, Uria orang Het itu ya. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Jadi di sini Daud berpura-pura ya, bertanya mengenai keadaan perang dan keadaan di sana ya. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu ya. Jadi kemudian setelah perbincangan itu, Daud menyuruh Uria untuk balik ya ke rumahnya untuk membasuh kakinya. Kemudian Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Jadi di sini
Uria tidak pulang ke rumah, tidak membasuh kakinya, tetapi Uria mengobrol ya, kalau bahasa kita nongkrong ya, bersama hamba tuannya ya, dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Itu yang dikatakan Daud. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Uria punya jiwa patriotik ya. Dan saat itu Uria tidak tahu apa yang terjadi antara Daud dan Batsheba ya. Lalu kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Jadi Daud membuat Uria mabuk. Tapi Uria kembali lagi tidak mau balik ya. Tetap bersama-sama dengan hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat ini demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ya, jadi itu yang dilakukan. Agar Uria terbunuh mati ya. Itu yang terjadi saat itu. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati ya. Jadi Yoab juga bersandiwara ya, sesuai dengan yang diperintahkan Daud. Kita tahu Yoab juga punya jiwa patriotik ya. Bagaimana ketika dia berperang melawan Bani Amon dan Bani Aram dengan Abisai ya. Ya bilang dengan Abisai, kalau aku kalah atau tertekan dengan orang Aram, Abisai harus menolong ya. Dan ketika Abisai juga demikian, ketika Abisai nanti tertekan, Yoab juga akan menolong ya. Itu yang dikatakan orang-orang patriotik ya, orang-orang Tuhan. Dikatakan orang-orang gagah perkasa, pahlawan, itu yang dikatakan ya. Tapi di sini Yoab tidak ada pilihan lain ya. Dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Daud. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu berperang? Tidaklah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang akan menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hambamu Uria orang Het itu sudah mati ya. Itu yang dikatakan ya. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang ya. Itu yang dikatakan ya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi kejadiannya saat itu seperti itu ya. Uria meninggal, kemudian ada orang yang suruhan yang memberitahukan kepada Daud ya. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati ya. Jadi itu dikatakan.
Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu, sebab itu hebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya, ya, itu yang dikatakan. Kemudian didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu, ya. Jadi di sini Batsheba juga meratapi kematian Uria, ya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa setelah masa perkabungan selesai, ya, kemudian Daud membawa istri Uria yaitu Batsheba ke rumahnya, dan kemudian Batsheba melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Tetapi apa yang dilakukan Daud di mata Tuhan ini tetap jahat, ya. Amin, ya, puji Tuhan, amin. Di sini kita tahu Daud juga berbuat dosa, ya. Tapi yang membedakan nanti kita akan lihat bagaimana, lihat dan baca, ya, kitab ini bagaimana Daud bertobat, ya, memohon ampunan kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Amin, ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita lebih cinta Tuhan lebih lagi, ya, kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita selamanya. Amin, ya, puji Tuhan, amin. Selamat siang, ya, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, ya, puji Tuhan, amin.